peserta didik, dan juga materinya yaitu adalah perkembangan kognitif. Nah, bisa dilihat di sini nanti akan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu adalah awal, inti, dan penutup. Nah, sebelumnya nanti pada pre ya, sebelum dilakukan pembelajaran itu yang saya lihat adalah yang pertama adalah belum pahamnya mahasiswa tentang perkembangan kognitif. Kemudian juga mahasiswa belum bisa untuk menerapkan teori perkembangan kognitif. Diharapkan nanti setelah pembelajaran yang sudah saya lakukan ya, nanti akan muncul kemampuan-kemampuan yang saya harapkan, yaitu adalah yang pertama itu adalah sudah pahamnya mahasiswa tentang perkembangan kognitif dan sudah bisa mempraktekkan teori dari perkembangan kognitif. Nah, pada tahap awal ya, ini yang pertama adalah pertama dosen masuk ke kelas, kemudian memberikan salam kepada mahasiswa, kemudian untuk berdoa, dilanjutkan dengan menyapa mahasiswa, dan tidak lupa untuk mengabsen. Nah, diharapkan pada tahap awal ini nanti mahasiswa bisa membalas salam dari dosen, kemudian bisa berdoa dengan khusyuk ya. Kemudian mahasiswa mengetahui ya teman mungkin ada yang tidak masuk ya dari absensi yang dilakukan oleh dosen. Nah, setelah tahap awal kemudian masuk ke tahap inti. Nah, di mana tahap inti itu pertama dosen akan memberikan pertanyaan pemantik ya, untuk membangkitkan kembali ingatan mahasiswa tentang perkembangan kognitif. Nah, setelah itu kemudian dosen mulai menjelaskan awal konsep tentang perkembangan kognitif, dilanjutkan dengan dosen menampilkan satu video kasus ya, atau case based learning di sini. Kemudian nanti mahasiswa akan membahas ya, menganalisis dan juga mencari solusi dari kasus yang sudah ditampilkan oleh dosen. Nah, harapannya nanti mahasiswa bisa aktif ya di kegiatan inti ini, aktif untuk menganalisis ya, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang sudah ditampilkan oleh dosen. Kemudian di tahap terakhir yaitu tahap penutup. Nah, diantaranya nanti dosen akan memberikan penguatan ya dari apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Kemudian akan ada satu tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian doa untuk penutup ulang dan juga salam penutup. Ya, diharapkan mahasiswa nanti bisa mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan baik dan juga sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Ya, terima kasih. Mungkin kurang lebih itu tahap plan yang saya rencanakan. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, silakan salah satu untuk memulai doa. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita, ada baiknya kita memulai dengan doa saya pimpin. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Oke, hari ini Pak Randy akan menjelaskan salah satu materi ya di mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu adalah tentang perkembangan kognitif. Oke, kalau Pak Randy menyampaikan perkembangan kognitif, kira-kira di benak kalian yang muncul apa sih tentang kognitif itu? Yang kalian ketahui tentang kognitif itu apa? Silakan angkat tangan.
Pertanyaan. Kecerdasan. Oke, kognitif itu berkaitan dengan namanya kecerdasan ya. Nah, kalau secara definitif apa ya? Di sini sudah ada dalam slide ya. Perkembangan kognitif itu adalah menggambarkan bagaimana pikiran anak untuk berkembang. Berkembang dan berfungsi sehingga dapat berpikir ya. Jadi untuk berpikir kognitif itu. Nah, kalau untuk berpikir itu alatnya yang digunakan apa ya? Bagian tubuh apa? Otak, benar sekali ya. Namanya berpikir itu menggunakan otak. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Randy, apakah otak hanya dipakai untuk berpikir saja? Tidak ya. Nah, bisa untuk apa aja otak? Selain untuk berpikir? Menyimpan ingatan. Ya, bisa. Selain itu, siapa lagi yang tahu? Yo, tangan. Otak untuk apa? Misalnya Pak Randy melangkah ke sini. Memberikan perintah. Ya, mengkoordinasikan gerak tubuh manusia. Ya, jadi kalau kalian melangkah, ya, kaki kalian berjalan, tangan kalian mengambil sesuatu, itu perintahnya ada di otak. Ya, jadi tanpa otak memberikan perintah, nggak bisa kita menggerakkan bagian tubuh kita. Ya. Nah, selain itu, fungsi otak juga untuk namanya mengatur emosi. Ya, bagaimana kalian sedih, ya, kalian senang, kalian marah, itu semua diatur oleh otak. Oke ya. Oke. Nah, di sini Pak Randy ada satu video ya, satu video kasus ya, yang sama-sama nanti kita tonton ya, kasusnya seperti apa. Ada dimainkan ya. Ulang, diulangi, oke. Dah, ya, oke. Ya, singkat aja ya, ini kasus ya, ini kasus tuh ini, ya. Nah, sekarang Pak Randy tanya, dari yang sudah mahasiswa lihat ya videonya ini, apa yang terpikir di kalian? Atau ceritakan aja lah apa yang sudah kalian lihat ini apa? Yo, siapa yang mau coba angkat tangan? Apa aja yang kalian lihat kan? Apa? Yo, ya Bekti, silakan. Dari video itu bisa dilihat kalau anaknya itu bisa berpikir untuk mencari alat pengganti seperti itu, Pak. Itu kan yang dinyanyikan cangkul, tapi yang dipakai bukan cangkul ya? seperti itu. Oh iya, oke. Yang lain ada yang mau coba menjawab lagi? Apa kira-kira dari video itu yang kalian lihat sama dengan Bekti? Sama. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Randy adalah, apakah sebenarnya anak ini gila? Enggak ya. Kan maksudnya pakai cangkul tapi bukan pakai cangkul, ya pakai topi tapi kan bukan pakai topi dari koran gitu ya. Sebenarnya gila apa enggak? Enggak ya, enggak gila ya. Nah, ini kalau kita bisa analisis ya, nah ini adalah salah satu kemampuan kognitif yang ditunjukkan oleh anak. Kira-kira kemampuan kognitif pada tahap apa? Ada yang masih ingat kognitif tahap apa? Oke, boleh berdiskusi dulu. Boleh dua-dua aja dengan teman sebelahnya ya. Ini namanya di videonya anak lagi bermain apa ya? Kalau pakai alat yang nggak semestinya. Ya,
ada di tahap kognitif yang tahap apa? Ada yang nemu angkat tangan Lutfi? Nemu? Operasional. Ya, benar sekali. Tepuk tangan Lutfi. Itu ada di kognitif tahap kedua ya, di praoperasional untuk anak usia 2 sampai 7 tahun ya. Nah, salah satu ciri yang ditunjukkan pada tahap itu adalah ini di video ini. Jadi anak itu bermain pura-pura menggunakan alat yang tidak semestinya. Jadi jangan dikira gila atau seperti apa ya, karena nggak pakai alat yang semestinya. Tapi enggak, itu memang sudah di tahapnya dia, yaitu tahap operasional ya. Oke, jelas ya. Nah, jadi salah satu teori kognitif ya, menurut Jentiasi itu ada empat tahap kognitif ya. Tapi untuk anak usia dini itu sampai tahap kedua pra-operasional. Tahap pertama itu adalah tahap sensori motor ya, di mana anak masih menggunakan gerak ya, gerak refleks ya, misalnya menangis ya. Itu di tahap pertama. Tahap keduanya adalah ini ya. Ya, itu sudah jelas semua? Oke, bagus. Oke. Mungkin itu yang bisa Pak Randy sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Jadi kesimpulannya adalah kognitif itu berkaitan dengan kecerdasan gitu ya. Kemudian kognitif itu juga punya tahap-tahapnya ya. Nah, di mana umumnya itu yang digunakan adalah teori dari JTAC. Ya, di mana kalau untuk anak usia ini ada 2 tahap, yaitu sensori motor dan operasional. Gitu ya. Oke, sudah bisa dimengerti ya. Oke, tugas untuk mahasiswa ada satu saja ya. Nah, setelah mahasiswa mengetahui video ini ya, artinya anak itu bisa menggunakan alat yang tidak semestinya. Tugasnya satu saja, silahkan membuat media pembelajaran ya, satu set disesuaikan dengan tema yang ada di PAUD. Nah, misalnya kalian ingin menggunakan tema makanan. Nah, makanan kan identik dengan koki gitu ya, misalnya ya. Dalam satu set koki itu ada apa saja? Misalnya ada pancinya ya, kemudian ada penyaringannya ya. Buatlah satu media itu tidak perlu dari bahan yang mahal, tapi bisa gunakan bahan-bahan bekas atau bahan tidak semestinya seperti di video ini gitu ya. Jadi bahan-bahan di sekitar itu nanti imajinasi anak yang akan memainkan di sana gitu ya. Oke, jelas? Silahkan nanti dibuat berkelompok ya tugasnya ya, 5 orang dikumpulkan minggu depan saat perkuliahan ini kembali gitu ya. Oke. Sebelum Pak Randy tutup, silahkan dipimpin doa dulu satu orang. Baiklah, karena kegiatan kita tadi dimulai dengan doa, ada baiknya juga kegiatan kita ini diakhiri dengan doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Pak Randy cukupkan untuk pertemuan hari ini. Pak Randy tutup dengan mengucapkan Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu pengalaman yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran pada tahap DU ya, di lesson study yang sudah saya laksanakan tadi. Nah, secara umum pembelajaran yang sudah saya laksanakan sudah sesuai dengan rencana yang saya susun sebelumnya. Pada tahap inti itu saya lihat mahasiswa sudah antusias dengan contoh kasus dari video yang saya berikan ya. Kasus sederhana mungkin yang dianggap oleh mahasiswa itu bukan masalah atau bukan kasus, tapi sebenarnya itu bisa dijadikan bahan untuk pembelajaran. Mungkin nanti ke depan saya akan lebih memperbanyak mencari
kasus yang ada di video-video untuk ditampilkan kepada mahasiswa. Kemudian untuk tahap penutup tadi mungkin mahasiswa sudah banyak belajar sehingga stres ya, kurang adanya permainan-permainan. Mungkin nanti ke depan saya akan tambahkan lagi di penutup permainan-permainan sehingga mahasiswa jadi lebih rileks, jadi lebih enjoy dan tidak tegang lagi. Mungkin itu pengalaman yang sudah saya dapatkan dari tahap do di lesson study yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada observer yang tadi sudah melihat jalannya pembelajaran di tahap do lesson study yang sudah saya laksanakan. Pertama saya persilahkan kepada Pak Gita selaku dosen sekaligus observer. Saya persilahkan. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Randy atas apa yang telah dilaksanakan dari dalam pembelajaran. Sebenarnya dari awal sampai dengan akhir kegiatan sudah terlaksana dengan baik. Dari perencanaan juga, semua perencanaan, tahapan-tahapan yang sudah dirancang oleh Pak Randy selaku model sudah terlaksana dengan baik dan semuanya sebenarnya tidak terkendala apapun. Hanya saja pada pertengahan pembelajaran mahasiswa cenderung terlihat bosan, dan juga karena mungkin efek dari bosan itu mahasiswa menjadi tidak mendengarkan instruksi, sehingga pada kegiatan-kegiatan selanjutnya mahasiswa menjadi tidak paham dengan apa yang akan dilaksanakan. Pada akhirnya siswa tidak begitu mengerti dengan apa yang sudah diajarkan. Tetapi pada akhir kegiatan sudah disimpulkan oleh Pak Randy, sehingga pada kesimpulan di akhir itu mahasiswa mendapatkan pemahaman tentang apa yang sudah dilakukan selama proses kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih untuk Pak Gita selaku dosen dan juga observer untuk masukannya, refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Kemudian kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Ibu Lutfi dan Ibu Irma untuk menyampaikan refleksi. Silakan. Terima kasih Bapak. Untuk dari saya sendiri, kegiatan kelas hari ini cukup berjalan dengan lancar, namun beberapa hal perlu diperhatikan. Salah satunya adalah sikap mahasiswa yang menurut saya masih tergolong pasif dan tidak aktif dalam mengikuti perkuliahan. Mungkin di lain waktu atau di lain kesempatan bisa diberikan pemantik-pemantik khusus seperti ice breaking ataupun mengajak mahasiswa agar jauh lebih berani menyuarakan pendapatnya. Seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mungkin tadi dalam kegiatan sudah berjalan dengan baik juga, namun dalam penayangan video mungkin lebih baik kalau bisa ditayangkan di layar, karena mahasiswa yang berada di belakang itu tidak melihatnya dengan cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Lutfi dan Bu Irma untuk refleksinya. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eka menyampaikan hasil refleksinya. Baik, terima kasih Pak Randy. Jadi Pak Randy sudah baik ya menjadi dosen model dalam kegiatan lesson study ini. Dari awal sampai tahap penutupan, Pak Randy sudah mampu membuat mahasiswa itu yang menjadi fokus. Namun ada beberapa hal yang bisa saya amati, ya khususnya siswa nomor 9 yang letaknya di belakang ya, di belakang itu karena Pak Randy nggak sempat istilahnya mengkondisikan ya. Pak Randy selalu menonton di depan kelas saja, sehingga yang di belakang masih belum tersentuh oleh Pak Randy. Nah mungkin itu bisa menjadi suatu refleksi bagi Pak Randy. Nah, mungkin itu ya, jadi siswa nomor 9, siswa nomor 8 yang berada di belakang itu masih kurang perhatian dari Pak Randy. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya sudah sangat bagus sekali. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan refleksi untuk pembelajaran pada tahap dulu di lesson study yang sudah saya laksanakan. Di sini saya dapat simpulkan ada beberapa masukan dari
Bapak Ibu yang sudah disampaikan tadi, diantaranya yaitu adalah saat pertengahan pembelajaran terjadi kebosanan di mahasiswa, itu ya, kemudian beberapa mahasiswa masih ada yang pasif sehingga butuh pertanyaan pemantik gitu ya, kemudian video mungkin bisa diperbesar dengan layar ya, dan pada barisan belakang mahasiswa itu masih ada yang belum tersentuh ya. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Masukannya akan saya terima dan saya perbaiki untuk kebaikan pembelajaran saya ke depan. Terima kasih. Saya tutup tahap refleksi ini dengan mengucapkan Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Salam.